Selamat siang untuk kita semua, Pak dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi analitik untuk limit dan kekontinuan fungsi. Perkenalkan, saya Kristianus Kurniawan Bala. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu fungsi analitik, atau kita masuk ke limit fungsi. Nah, dalam pembahasan fungsi real, secara umum definisi limit fungsi kompleks sama dengan definisi limit pada fungsi real. Pada limit fungsi real x mendekati x0 hanya sepanjang garis real, sementara pada limit fungsi kompleks z mendekati z0 dari semua arah dalam bidang kompleks. Nah, definisi yang pertama, limit fungsi kompleks diberikan fungsi f dengan domain D dan z0 adalah titik limit daripada domain tersebut, itu dilambangkan dengan D. Bilangan W0 dikatakan sebagai limit fungsi f untuk z mendekati W0 dan ditulis limit fz sama dengan W0 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0, sehingga jika mutlak dari z kurang z0 lebih besar 0 dan lebih kecil dari delta, maka berlaku mutlak dari fz kurang w0 lebih kecil epsilon untuk semua z elemen D. Nah, secara geometris definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika diberikan epsilon lebih besar 0, maka dapat dicari delta lebih besar 0, sehingga untuk semua z elemen D dan z berada di dalam persekitaran yang berpusat pada z0 dengan radius delta, maka fz berada dalam persekitaran yang berpusat di w0 dengan radius epsilon. Nah, perhatikan gambar berikut untuk memperjelaskan pemahaman terkait definisi ini. Nah, ini adalah gambar peragaan definisi limit secara geometris. Nah, ini adalah bidang z dan ini adalah bidang w. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Diberikan fungsi konstan fz sama dengan c. Buktikan bahwa untuk sebarang z0 diperoleh limit fz sama dengan 0 untuk z mendekati z0. Nah, buktinya ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Maka untuk berapapun nilai delta lebih besar 0 yang dipilih berlaku jika mutlak dari z kurang z0 lebih besar 0 dan lebih kecil delta, maka mutlak dari fz kurang c sama dengan mutlak dari c kurang c sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon. Dengan demikian, berdasarkan definisi limit fungsi kompleks, terbukti bahwa limit fz sama dengan 0 untuk z mendekati z0. Nah, sini terdapat sebuah teorema. Teorema yang pertama itu ketunggalan nilai limit fungsi jika limit fz untuk z mendekati z0 ada, maka nilai limit tersebut tunggal. Nah, untuk pembuktiannya, kita akan buktikan jika limit fz sama dengan w1 untuk z mendekati z0 dan limit fz untuk w2 jika z mendekati z0, maka w1 sama dengan w2. Nah, karena limit fz sama dengan w1 untuk z mendekati 0, maka berdasarkan definisi limit fungsi, untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta 1 sama dengan epsilon per 2 lebih besar 0 elemen jika mutlak dari z kurang z0 lebih besar 0 lebih kecil delta 1, maka mutlak fz kurang w1 lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, karena limit fz
karena limit fz sama dengan W2 untuk z mendekati z0, maka berdasarkan definisi limit fungsi, untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta 1 sama dengan epsilon per 2 lebih besar dari 0. Maka jika z mutlak dari z kurang z0, z kurang z0 lebih besar 0 dan lebih kecil delta 2, maka mutlak dari fz kurang w2 lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, untuk selanjutnya, untuk sebarang epsilon lebih besar 0, apabila dipilih delta sama dengan nilainya minimum delta 1, delta 2, himpunan delta 1, delta 2, maka ketaksamaan pertama ini dan kedua berlaku. Akibatnya W1 kurang W2 sama dengan mutlak dari W1 kurang Fz tambah Fz kurang W2 lebih kecil sama dengan W1 kurang mutlak dari W1 kurang Fz tambah Fz kurang W2 lebih kecil dari epsilon tambah epsilon kuadrat tambah epsilon kuadrat sama dengan epsilon, atau disebut juga ini adalah ketaksamaan daripada segitiga. Lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Ini merupakan suatu ketaksamaan dari segitiga. Nah, sehingga diperoleh mutlak dari W1 kurang W2 lebih kecil epsilon, karena epsilon lebih besar 0 dan W1 kurang W2 mutlak dari W1 kurang W2 lebih kecil epsilon, maka berdasarkan lemma 1 W1 kurang W2 sama dengan 0, sehingga diperoleh W1 kurang W2. Dengan demikian terbukti bahwa nilai limit fungsi kompleks adalah tunggal. Nah, untuk teorema kedua yaitu limit fungsi pada suatu kurva. Nah, diberikan suatu fungsi kompleks f dengan domain D dan z0 adalah suatu titik kumpul limit D. Jika limit fz untuk z mendekati z0 ada, jika limit ini ada, maka limit fz sama dengan w0 untuk z mendekati z0 dan z adalah elemen dari K atau daripada kurva ini untuk semua kurva K subset dari D yang mempunyai titik limit di z0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Diberikan fungsi z sama dengan z per z. Nah, buktikan limit fz untuk z mendekati z0 itu tidak ada. Nah, penyelesaiannya akan ditunjukkan dengan meninjau nilai limit fungsi pada kurva atau lintasan, yaitu sepanjang sumbu x positif dan sepanjang sumbu y positif. Nah, yang pertama kita akan meninjau daripada sumbu x positif. Berarti jika sumbu x positif berarti y sama dengan 0. Nah, limit fz sama untuk z mendekati z0 sama dengan limit dari z per z untuk z mendekati z0 sama dengan limit dari x tambah iy per x kurang iy untuk xy mendekati 0,0 sama dengan limit dari x per x kita hilangkan iy nya, kita ambil x nya saja, untuk x mendekati 0 sama dengan limitnya sama dengan 1 untuk x mendekati 0. Lalu untuk kita tinjau dari sumbu y positif, berarti jika y positif maka x nya sama dengan 0. Nah, untuk limit fz sama dengan untuk z mendekati z0 sama dengan limit dari z per z untuk z mendekati z0 sama dengan limit dari x tambah iy per x kurang iy untuk xy mendekati 0,0 untuk x, y mendekati
0,0, maka limit dari Y per negatif Y untuk Y mendekati 0 ya, sama dengan limitnya yaitu limit negatif 1 untuk Y mendekati 0 sama dengan negatif 1. Nah, di sini terlihat bahwa untuk dua lintasan atau kurva yang berbeda dengan titik limit yang sama yaitu 0. Ini titik limit sama yaitu 0. Nilai limitnya berbeda. Dengan demikian, berdasarkan akibat teorema 2, disimpulkan bahwa limit fz untuk z mendekati z0 itu tidak ada. Nah, pada teorema 3, di sini jika fz sama dengan u dikali u dalam kurung x, y tambah v x, y sama dengan z0 nya sama dengan a tambah i kali b, w0 sama dengan a tambah i kali b, dengan a b kecil dan a, b besar elemen dari R. Jadi semua a kecil a besar dan a besar kecilnya b besar b kecil itu merupakan elemen bilangan real. Maka limit fz sama dengan 0 untuk z mendekati z0 jika dan hanya jika limit dari u x, y sama dengan a untuk x, y mendekati a, b, dan limit x, y limit v x, y sama dengan b untuk x, y mendekati a, b. Nah, pada teorema 4 terdapat dua definisi, yaitu jika fz sama dengan k adalah suatu konstanta kompleks, maka limit dari fz sama dengan k untuk z mendekati z0 sudah dibuktikan pada contoh yang pertama tadi. Nah, diberikan fungsi kompleks f dan g dengan domain definisi yang sama jika limit fz sama dengan a untuk z mendekati z0 dan limit gz sama dengan b untuk z mendekati z0, maka yang pertama untuk a nya limit fz tambah gz sama dengan a tambah b untuk z mendekati z0. Yang kedua b limit cf z sama dengan ca untuk z mendekati z0. Yang ketiga limit fz tambah gz sama dengan a tambah b untuk z mendekati z0. Yang berikut ada limit fz kali gz sama dengan a kali b untuk z mendekati z0, dan limit dari 1 per fz sama dengan 1 per a untuk z mendekati z0 dengan a syarat bahwa a tidak sama dengan 0. Dan yang berikut ada limit fz per gz sama dengan a per b untuk z mendekati z0 dengan syarat bahwa b ini tidak sama dengan 0. Yang berikut ada limit tak hingga. Nah, definisinya itu limit fz sama dengan L untuk z mendekati tak hingga ya. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon 0 terdapat delta lebih besar 0. Sedemikian sehingga untuk mutlak dari z lebih besar 0 dan lebih kecil dari delta berlaku mutlak dari f kali 1 per z kurang L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, definisi tiganya limit fz sama dengan tak hingga jika diberikan m lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0. Sedemikian sehingga untuk semua z yang memenuhi mutlak dari z kurang z0 lebih besar 0 lebih kecil delta berlaku mutlak dari fz lebih besar dari m. Kita masuk pada teorema yang kelima. Jika z0 dan w0 adalah titik pada bidang kompleks z dan w, maka berlaku 1. Limit fz sama dengan tak hingga untuk z mendekati 0 jika dan hanya jika limit dari fz
kali 1 per fz sama dengan 0 untuk z mendekati z0. Nah, yang kedua, limit fz sama dengan w0 untuk z mendekati tak hingga jika dan hanya jika limit f kali 1 per z sama dengan w0 untuk z mendekati 0. Yang ketiga, limit fz sama dengan tak hingga untuk z mendekati tak hingga jika dan hanya jika limit dari 1 per f kali 1 per 2 sama dengan 0 untuk z mendekati 0. Nah, berikut kita akan masuk pada contoh soal. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa limit dari 5z pangkat 3 per z kurang i di pangkat 3 sama dengan 5 untuk z mendekati tak hingga. Untuk menyelesaikan soal ini dapat digunakan teorema 5 ya. Teorema 5 yang ini pada bagian bab 2 bagian 2 terkait limit fungsi tak hingga, yaitu limit fz sama dengan w0 untuk z mendekati tak hingga jika dan hanya jika limit f kali 1 per z untuk z mendekati 0 sama dengan w0. Maaf. Berarti untuk menunjukkan limit 5z pangkat 3 per z kurang i dipangkatkan 3 sama dengan 5 ini untuk z mendekati tak hingga, kita harus menunjukkan bahwa limit dari 5 kali 1 per z dipangkatkan 3 per 1 per z dikurangi 1 dipangkatkan 3 sama dengan 5 untuk z mendekati tak hingga. Selanjutnya perhatikan bahwa limit dari 5 kali 1 per z dipangkatkan 3 per 1 per z dikurang i dipangkatkan 3 untuk z mendekati 0 sama dengan limit dari 5 per z pangkat 3 1 per z 5 per z pangkat 3 per 1 kurang iz per iz dipangkatkan 3 untuk z mendekati 0, maka sama dengan limit dari 5 per z pangkat 3 per dengan 1 kurang iz dipangkatkan 3. Setelah itu dikeluarkan z pangkat 3 nya, jadinya 1 kurang iz pangkat 3 per z pangkat 3 untuk z mendekati 0 sama dengan limit dari 5 per 1 kurang iz dipangkatkan 3 untuk z sama dengan 0. Maka jadinya 5, kita masukkan nilai limitnya yaitu 0. 5 dikali dengan z dikali dengan 0 dipangkatkan 3, jadinya 5 per 1 kurang i dikali 0 dipangkatkan 3 sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Nah, limit dari ini 5 dikali 1 per z dipangkatkan 3 per 1 per z kurang i dipangkatkan 3 untuk z mendekati 0 sama dengan 5. Nah, dengan demikian terbukti bahwa limit 5z dipangkatkan 3 per z kurang i dipangkatkan 3 untuk x untuk z mendekati tak hingga sama dengan 5. Yang berikut adalah kekontinuan. Nah, definisi 4 untuk kekontinuan fungsi di satu titik. Misalkan suatu fungsi kompleks fz dengan domain definisi D dan z0 elemen D. Fungsi fz dikatakan kontinu di titik z0 jika dan hanya jika nilai limit fungsi fz untuk z mendekati z0 sama dengan nilai fungsi f z0, atau ditulis f kontinu di z0 jika dan hanya jika limit fz sama dengan f z0 untuk z mendekati z0. Nah, definisi yang kelima yaitu kekontinuan fungsi di satu titik dengan epsilon kurang delta. Misalkan suatu fungsi kompleks fz dengan domain definisi D dan z0 elemen D.
fungsi fz dikatakan kontinu di titik z0 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0, sehingga untuk semua z elemen D dengan mutlak dari z kurang z0 lebih kecil delta berlaku mutlak dari fz kurang fz0 lebih kecil epsilon. Berdasarkan dua definisi yang di atas ini, disimpulkan bahwa syarat agar fungsi f kontinu di z0 adalah yang pertama limit fz untuk z mendekati z0 harus ada, yang kedua fz0 ada, yang ketiga limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan fz0. Yang berikut adalah definisi keenam untuk kekontinuan fungsi pada domain definisi. Diberikan fungsi kompleks f dengan domain definisi D, f dikatakan kontinu pada D apabila fungsi f kontinu di semua titik z elemen D. Nah, teorema 6 diberikan fungsi fz untuk u dikali x, y dan iv x, y dan titik z0 sama dengan x0 tambah y0 dengan domain definisi D berlaku 1. Fz kontinu di z0 jika dan hanya jika u x, y dan v x, y kontinu di x,0 dan y,0. Yang berikut fz kontinu pada D jika dan hanya jika ux, y dan v x, y kontinu pada domain atau D. Yang berikut kita akan membahas satu contoh soal lagi. Tunjukkan apakah fz sama dengan i dikali rez per mutlak z, z dengan syarat bahwa z tidak sama dengan 0. Kontinu atau tidak di z sama dengan 3 kurang 4 dikali i. Nah, penyelesaiannya yang pertama, 3 syarat agar fungsi f kontinu di z0 yaitu 1. f z0 ada atau terdefinisi. Yang kedua bahwa limit dari fz untuk z mendekati z0 sama dengan f harus ada. Yang berikut limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan fz0. Kita lihat syarat yang pertama, f 3 kurang 4i sama dengan i kali re dikali 3 kurang 4i per akar dari 3 kuadrat tambah negatif 4 dikuadratkan sama dengan i dikali 3 per akar 25 sama dengan i kali 3 per akar 25 yaitu 5. Maka jadinya i kali 3 per 5. Nah, syarat kedua, limit dari i bilangan real z per mutlak dari z untuk z mendekati 3 kurang 4i. Maka limit dari i kali x per akar dari x kuadrat tambah y kuadrat untuk x, y mendekati 3,4 sama dengan i dikali 3 per akar dari x kuadrat jadinya 3 kuadrat ditambah y kuadrat jadinya negatif 4 kuadrat sama dengan 3 per 9 tambah 16 sehingga jadinya i kali 3 per akar dari 25. Nah, akar 25 yaitu 5 sehingga jadinya i kali 3 per 5. Nah, untuk syarat ketiga, limit i untuk bilangan real z per mutlak z untuk z mendekati 3 kurang 4i sama dengan i 3 per 5 sama dengan f dari f 3 kurang 4i. Karena ketiga syarat dipenuhi, maka disimpulkan bahwa fz yang diberikan kontinu di z sama dengan 3 kurang 4i. Nah, sekian video dari penjelasan dari saya. Mungkin masih ada kesalahan, bisa disimak dan diperbaiki oleh teman-teman semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.